Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Pratama. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Eksistensi dan Makna Sosial pada Tradisi Maripa Salo di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Ya, jadi pada bab 1 pendahuluan. Jadi bagian A, latar belakang. Latar belakang yaitu tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan, merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, seringkali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan atau agama yang sama. Pengertian lain dari tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Adapun dari latar belakang terbentuknya adat Maripa Salo, yaitu masyarakat pesisir Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Di Desa Takalala mempunyai adat yang setiap tahun dilaksanakan secara besar-besaran yang disebut Maripa Salo. Pesta adat ini dilaksanakan setahun sekali dan waktunya ditetapkan menurut kesepakatan masyarakat Takalala. Ya, jadi adapun prosesi pelaksanaan acara adat Maripa Salo dengan rangkaian penyambutan digelar, maka dilanjutkan dengan hiburan untuk rakyat setempat, yakni alunan kecapi gambus tradisional diiringi sorakan dari warga setempat. Orang-orang pun bergembira. Di saat itulah sejumlah warga secara menaiki perahu yang telah dihiasi untuk mengarungi sungai Maripa Salo atau menghalau ikan di sungai ini, dimulai dari hulu, jaraknya sekitar 2 km dari muara, dan perahu yang berbeda paling depan mulai menebar jaring, sementara sebuah perahu di belakangnya yang ditumpangi penghulu acara tampil memandu puluhan ribu perahu lainnya. Seorang tertua yang juga penghulu mengacu tongkat sebagai tanda perahu harus bergerak menghalau ikan. Selanjutnya bagian B yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam adat Maripa Salo. Yang kedua, peran pemerintah dalam menjaga budaya adat Maripa Salo di Kabupaten Sinjai. Sedangkan yang C yaitu tujuan penelitian. Penelitian di sini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi sosial dan budaya masyarakat di Desa Takalala. Yang kedua, untuk mengetahui cara mempertahankan kebudayaan adat Maripa Salo supaya tidak dimakan oleh zaman modern sekarang ini. Sedangkan bagian D yaitu manfaat dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya, dan sebagai badan referensi kepada penelitian tertarik membahas bagaimana studi biografis kehidupan masyarakat di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu yang pertama objek penelitian, yakni di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Kedua, untuk peneliti sendiri dapat mengembangkan pengetahuan tentang studi biografis masyarakat di Desa Takalala. Yang ketiga, referensi, yakni dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya.
Selanjutnya yaitu bagian E, definisi operasional. Definisi operasional peneliti ini meliputi studi biografi sosial dan budaya di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Yang pertama, studi biografis. Studi biografis merupakan kondisi sosial budaya di dalam kehidupan masyarakat. Kondisi sosial yang diartikan sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial setiap masyarakat. Sedangkan budaya dikaitkan dengan dari bagian budi, akal, dan manusia, dan budaya pola atau cara hidup yang terus berkembang. Yang kedua di sini yaitu pengertian dari Desa Takalala tersebut. Desa Takalala merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Desa ini termasuk salah satu desa yang berada pada dataran rendah sehingga terdapat sungai dan lautan yang sangat luas. Selanjutnya di sini yaitu bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, bagian A yaitu kajian konsep. Kajian konsep di sini pengertian sosiologi kebudayaan. Sosiologi kebudayaan terdiri dari dua kata yaitu sosial dan budaya. Berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Sedangkan budaya berasal dari kata bodia yang artinya pikiran atau akal budi. Sedangkan yang kedua yaitu unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perasaan, yang kedua keyakinan, yang ketiga norma dan nilai, yang keempat tujuan, yang kelima tingkatan atau pangkat, keenam yaitu status dan peranan. Sedangkan yang ketiga yaitu struktur dan proses sosial budaya di Indonesia. Konsep struktur sosial adalah alat analisis yang diwujudkan untuk dapat membantu pemahaman terhadap tingkah laku kemanusiaan dalam kehidupan bersosialisasi. Dasar yang juga penting adalah struktur sosial yang relasi-relasi sosial yang dapat pasti penting untuk menentukan tingkah laku manusia, yang dimana jika relasi sosial tersebut tidak dilakukan maka masyarakat tersebut tidak dapat terwujud dari struktur sistem sosial budaya di Indonesia. Sedangkan yang kelima yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang dimaksud di sini adalah aspek sosial budaya masyarakat di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai meliputi tiga sistem yaitu yang pertama sistem keluarga dan kekerabatan. Pada masyarakat di Desa Takalala secara tidak langsung berhubungan keluarga dan kerabat saling mempengaruhi mulai dari cara mereka berinteraksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain sehingga dapat mempertahankan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Sedangkan kemudian yang selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori berdasarkan uraian di atas maka dapat ditetapkan teori yang berkaitan dengan sebagai berikut, yaitu teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Setiap kehidupan akan mengalami kemajuan dan kemunduran ataupun mengalami peningkatan dan penurunan. Menurut pendapat saya, teori ini berkaitan dengan judul yang akan saya teliti, di mana peneliti akan melakukan penelitian bagaimana kondisi kebudayaan dan kehidupan masyarakat di Desa Takalala. Apakah sosial kebudayaan masyarakat di sana? Kemudian bagian D yaitu penelitian relevan. Penelitian yang mengkaji mengenai studi biografis kehidupan masyarakat di Desa Takalala dapat ditelusuri antara lain melalui sejumlah studi mengenai kehidupan sosial budaya kehidupan masyarakat di Desa Takalala. Yang pertama di sini yaitu judul saya sendiri yaitu
eksistensi dan nilai-nilai sosial pada tradisi Marimpasalo di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat sangat baik. Pola sistem gotong royong dan kerjasama antar masyarakat di Desa Takalala masih terjalin dengan baik dan erat. Pola gotong royong masyarakat mendukung terjadinya kerjasama sehingga dapat membantu kehidupan masyarakat di sana, terutama dari segi pola perekonomiannya. Jadi selanjutnya di sini yaitu bab 3, metode penelitian. Jadi metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama bagian A di sini yaitu jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode atau desain penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, memperoleh fakta dan keterangan secara faktual mengenai kondisi sosial masyarakat di Desa Takalala. Sedangkan bagian B yaitu lokasi penelitian. Rancangan pemilihan lokasi penelitian. Penelitian terkait dengan studi kebudayaan masyarakat Takalala tentang adat Marimpasalo yang masih dilaksanakan setiap tahun di Desa Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Peristiwa masyarakat merupakan elemen terpenting di dalam penelitian ini, karena di dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah bagaimana cara agar adat Marimpasalo yang diwariskan oleh nenek moyang kita tetap terjaga dari masuknya budaya-budaya barat yang dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi sekarang ini. Selanjutnya informasi penelitian. Jadi informasi penelitian di sini ditentukan secara sampingan, bertujuan yaitu dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang sampel, tetapi karena dengan 2 orang sampel ini bisa merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sampel sebagai sebelumnya. Begitu seterusnya sampai jumlah sampel semakin banyak. Kemudian di sini fokus penelitian dan sub penelitian, yaitu penelitian ini difokuskan tentang nilai-nilai sosial pada tradisi Marimpasalo Takalala, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Selanjutnya bagian E yaitu jenis dan sumber penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu data primer, data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka dilakukan wawancara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data. Bagian B, data sekunder, data yang diperoleh dari hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh responder, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasannya. Selanjutnya yaitu bagian F, yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu adapun instrumen penelitian yang digunakan, instrumen penelitian berupa lembaga observasi, panduan wawancara, dokumentasi, dan penelitian itu sendiri sebagai pendukung dalam penelitian. Adapun instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, catatan lapangan berisi catatan yang diperoleh peneliti pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan. Yang kedua yaitu pedoman wawancara berisi seperangkat data pertanyaan peneliti sesuai dengan rumusan masalah. Yang ketiga, kamera yang digunakan ketika peneliti melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa, baik dalam bentuk foto maupun video. Yang selanjutnya yaitu teknik
teknik pengumpulan data, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu observasi, yaitu peneliti dengan mendatangi lokasi peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Yang kedua yaitu wawancara, setelah peneliti mengobservasi tempat yang ingin diteliti, peneliti selanjutnya turun langsung ke lapangan untuk melakukan proses tanya jawab peneliti dengan subjek peneliti atau informan dalam suatu situasi sosial. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Selanjutnya melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi tersebut dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan data yang akurat. Selanjutnya bagian H yaitu teknik analisis data, yaitu Lexi Ijo Moleong menyatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilih menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicerita pada orang lain. Selanjutnya yang terakhir di sini adalah etika dari penelitian, yaitu etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian etika tersebut. Yang pertama ada surat persetujuan informan untuk diwawancarai. Yang kedua, meminta izin informan jika ingin merekam wawancara atau ambil foto atau video. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan identitas informan jika terkait informasi sensitif. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada pemaparan hasil penelitian proposal saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.